Hai Andika, guys di sini. Jadi seperti janji saya di video unboxingnya S22 Plus dan juga S22 Ultra kemarin, kita akan ngebandingin kameranya S22 Plus dan juga Huawei P50 Pro dan juga S22 Ultra dan iPhone 13 Pro Max. Tapi itu di video terpisah. Sebenarnya pengen kemarin untuk bahasnya, tapi kemarin itu hujan deres dan sekarang pun juga udah mendung ya. Tapi nggak apa-apa, saya nekat aja kalau misalkan nanti hujan, karena kan keduanya ini sudah memiliki sertifikasi IP68. Cuman sayanya ya nggak punya sertifikasi IP68 ya, jadi mungkin ya paling flu atau tipes. Jadi dari tadi saya sama hari ini nungguin terang, tapi nggak terang-terang. Sekarang itu padahal masih jam setengah 4, tapi mendungnya kayak gini. Nggak apa-apa lah ya, sekalian kita ngetes IP68-nya. Tapi yang jelas sih kalau cuman gerimis seperti ini ya pasti nggak ada masalah. Dan sekarang kita cobain untuk kameranya, dan karena ini beda brand, jadi ada beberapa fitur yang berbeda juga. Contohnya kalau misalkan di Huawei ini saya pencet di bagian more ya. Itu kalau di Samsung itu slow mo-nya ada dua. Jadi ada slow motion dan super slow motion. Sedangkan kalau misalkan di Huawei itu cuma ada slow motion. Tadi juga sempat saya cobain sama Ari di mobil untuk slow mo-nya. Kalian bisa lihat di sini ya untuk contohnya. Kalau menurut saya sih, kalau saya prefer Samsung ya untuk slow motionnya, karena dia juga ada super slow mo-nya yang menambah kesan lebih kerennya gitu. Terus perbedaan fitur dari segi kamera juga lumayan banyak ya. Jadi kalau misalkan di Samsung S22 Plus, dia ada yang namanya portrait video dan juga director view. Kalau misalkan Huawei ini ada story creator, di mana kita bisa langsung kayak bikin template-nya gitu aja. Terus juga ada dokumen, AR lens. Sementara di Samsung ada food ya, yang hasilnya tadi juga udah sempat ditangkap sama Ari, yang kualitasnya sih menurut saya malah bagusan kalau misalkan pakai kamera biasa ya, pakai lensa utamanya biasa aja udah bagus. Kalau food itu kayak bokehnya, maskingnya masih kurang gimana, dan warnanya jadi terlalu pop up. Entah karena memang di layarnya Samsung atau gimana. Kalau dipindah di komputer apakah gambarnya akan lebih bagus? Nanti kita lihat. Terus juga ada Pro Video untuk di S22 Plus, dan di Huawei P50 Pro ada fitur monochrome. Yang sebenarnya menurut saya juga fitur yang nggak terlalu penting, karena di Samsung pun juga ada monochrome-nya kalau misalkan kita mau otak-atik filternya. Terus bedanya lagi kalau di Huawei P50 Pro ini untuk foto, menu foto utamanya ya, dia ada 4 lensa. Jadi ada yang wide, wide-nya lumayan distorsi, sedangkan Samsung cuma ada pilihan 3 aja, jadi 0,6, 1, dan 3 secara defaultnya. Tapi sebenarnya kita bisa pilih di sini dan bisa kita zoom sampai 30 kali. Dan sekarang itu lagi mendung atau ya cahayanya kurang, ada petir lagi ya. Dan kalau di sini kita perhatikan untuk low light-nya sih masih bagus Huawei ya, karena Huawei itu memang dari dulu terkenal dengan low light-nya. Dia pun juga masuk di SO Mark peringkat pertama. Bekerja sama dengan Leica juga untuk lensanya. Jadi kalau misalkan ini saya foto bareng-bareng, nah di ultra wide-nya aja si Huawei P50 Pro gambarnya lebih terlihat. Ya kalau dibilang warna aslinya sih, warna aslinya ini di Samsung ya kalau kondisi low light. Tapi ya siapa yang mau foto dengan cahaya yang kurang kan. Jadi kalau kalian memang sering foto low light, menurut saya sih kalau untuk low light saya pegang Huawei. Dan di Samsung ini dia ada kayak semacam meteringnya kayak di kamera mirrorless gitu. Nah ini saya kurang lurus ya. Jadi kita tinggal luruskan aja garisnya, ini ada lingkarannya juga kayak ala-ala sniper di Valorant gitu. Jadi kita bisa benar-benar tangkap foto dengan presisi. Dan di lensa satu kalinya ini sama-sama satu kali ya. Kita coba jepret. Kalau satu kalinya ini sih menurut saya Samsung lebih nge-wide. Cuman kalau untuk urusan low light-nya di lensa yang satu kalinya ini juga Huawei masih lebih bagus. Terus ini 3,5 kali. Nah, coba saya samakan untuk pohonnya dulu di sini ya. Nah, sekarang saya foto, set. Nanti akan saya tampilkan untuk hasilnya ya. Dan kalau untuk processing fotonya di kondisi low light ini Samsung lebih cepat. Sebentar. Ini Samsung udah mentok 3 kali ya sebenarnya. Cuman kalau misalkan kita mau zoom lagi, dia mentok ada di 30 kali, dan seperti biasa dia ada OIS atau Optical Image Stabilization untuk zoom. Sementara Huawei ini 10 kali, cuman kalau misalkan kita mau zoom lagi, wah dia bisa sampai 100 kali. Tapi ini kita coba di 30 kalinya aja ya, biar sama dengan Samsung. Tadi sebenarnya sempat diambil sama Ari, jadi kita foto dari atas, terus kita foto plat motor yang lumayan jauh. Di Samsung itu platnya sih masih bisa kebaca tapi ngeblur. Sedangkan di Huawei platnya bisa terbaca dengan jelas.
Dan kalau misalkan kita pakai fitur zoom, keduanya pun juga sama-sama ada kayak semacam viewfinder di bagian pojoknya. Jadi kita bisa dengan mudah untuk ngepaskan posisi zoom kita. Jadi contohnya misalkan saya mau ngezoom jendela yang ada di apartemen di situ ya. Nah, ini 29 kali untuk si Huawei dan ini 30 kali. Kalau Samsung dia ada kayak semacam titiknya yang menandakan base shotnya di sini nih. Jadi kayak kita diarahkan mana angle yang pas, ada base shotnya, ada lingkarannya di situ. Dan tadi kan kita udah coba si Huawei P50 Pro dan juga Samsung S20 Plus itu di mobil ya. Cuman di mobil itu kan ada suspensinya, jadi dia nggak terlalu getar. Kalau kita coba untuk jalan, kira-kira seperti ini. Dan di Huawei kalau misalkan dia kondisi low light, layarnya itu langsung kayak bikin semacam flash seperti ini. Jadi akan lebih terang. Cuman di Huawei ini dia lebih wide. Samsung headroomnya kurang. Dan Samsung kekurangannya di mode selfie-nya ini, dia nggak bisa diganti lensanya ketika kita udah nge-record. Kalau misalkan si Huawei kurang wide, kita tinggal ganti aja lensanya wide ketika dia nge-record. Fitur ini biasanya emang jarang di HP, cuman Huawei udah ada. Sekarang kita coba untuk jalan, jadi kira-kira seperti ini kalau digunakan. Banjir ya. Ya, kalau kalian bisa mendengarkan suara petir tadi, karena di Malang ini memang cuacanya agak lumayan ekstrim sekarang. Kalau untuk stabilnya, sama-sama stabil sih ya, tapi saya lebih suka Huawei karena wide-nya itu pas gitu. Jadi bagian belakang itu kalau digunakan untuk nge-vlog enak banget. Sementara di Samsung itu dia terlalu ngezoom. Kalau untuk skin tone warnanya di Samsung lebih cerah ya. Di Huawei terlihat sebentar ya. Ini ada warna mobil hijau. Ini hijau. Hijaunya sama dengan yang di Huawei. Jadi kalau untuk kamera depannya Huawei kayak lebih natural gitu. Sekarang kita masuk ke mode portrait ya. Kalau misalkan di Samsung dia ada semacam face trackingnya, walaupun Ari pakai topi dan pakai masker, tapi dia masih bisa nangkep ya. Jadi lumayan pinter AI-nya ini. Jadi saya coba jepret sebentar. Ini lensanya saya bikin wide aja di 1 kali. Dan di Huawei mode portraitnya ini, dia juga ada Face ID-nya. Cuman Face ID-nya ini lebih responsif si Samsung. Coba Ari rotot dingkluk nih. Nah, kalau misalkan Ari posisinya itu kurang pas, face trackingnya itu agak-agak berubah gitu. Lebih cepat si Samsung. Tuh Samsung langsung dapat, sementara si Huawei P50 Pro kurang. Dan untuk hasilnya, nanti kayaknya ya, kalau saya lihat dari sini, lebih bagus Samsung sih ya. Kalau saya lihat di layarnya Samsung ini. Cuman Samsung ini kayak semacam kameranya ini, dia memang nggak natural, kalau dibilang natural karena warna yang dihasilkan itu nggak mirip aslinya. Cuman Samsung ini kalau misalkan kalian mau langsung upload, dia nggak perlu diedit gitu. Jadi kayak langsung siap upload. Sementara Huawei warnanya natural. Jadi kalau kalian suka yang natural atau kalian nggak terlalu oversaturated, senengnya ya Huawei ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Karena memang kalau untuk soal selera foto, selera grading itu pilihan masing-masing. Ini udah lumayan kehujanan ya, tenang karena dia IP68 dan Samsung ini saya pinjam. Seperti biasa saya pinjamnya di teman saya yaitu Studio Ponsel. Dan buat kalian yang mungkin nggak pengen PU terlalu lama, kalian bisa beli langsung di Studio Ponsel walaupun harganya murah sih. Cuman untuk bundling PO-nya itu nggak ada. Tapi ya nggak apa-apa daripada PO dan harganya pun jauh lebih miring. Untuk link pembeliannya seperti biasa nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Cuman kalau misalkan kalian ngerasa hasil fotonya ini kurang gimana gitu ya, untuk Huawei kalian bisa langsung edit. Di sini ada tombol edit ya. Dan ya seperti ini untuk pilih pilihan editnya, kalian bisa pakai fitur AI yang menghilangkan orang kalau misalkan di bagian belakangnya ada orang, jadi bisa dihapuskan aja. Kalau di Samsung dia langsung ada kayak change background effect-nya ini. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa blurnya ini nggak suka nih, kalian tinggal klik-klik aja. Tuh, wih, ada radialnya juga, ada zoom, dan ada hitam putihnya. Ya, maskingnya masih terlalu terlihat sih ya. Ini bisa kita atur tapi color point-nya. Cuman masih terlihat. Harusnya sih kalau misalkan bagian belakangnya Ari tetap hitam putih, bakalan lebih baik sih ya. Jadi maskingnya menurut saya ya kurang natural aja. Dan sekarang kita cobain 4K 60 fps-nya sambil jalan ya. Dan kalau tadi di mobil saya nggak pakai fitur super steady-nya, sekarang di Samsung saya pakai. Kalau Huawei karena nggak ada, jadi nggak dipakai ya. Dan kira-kira kalau misalkan digunakan untuk jalan, Samsung lebih stabil sih ya. Di Huawei ini entah layarnya atau gimana, tapi di sini kayak masih patah-patah. Samsung itu ya, tapi resikonya dia pakai super stabilization.
Kalau kalian lihat, dia ada kayak semacam jelly-jelinya gitu. Jadi ada kayak, kalau di Premiere Pro ibaratnya ini kayak warp stabilizer gitu ya. Jadi ada distorsi dan juga ada kayak ubur-uburnya, jelly-jelinya gitu. Terus juga ada kayak semacam stuttering dikit. Dan BTW dua HP ini tadi saya cas 100%. Dan sekarang Huawei P50 Pro itu ada di 63%. Ya, dan di Samsung S22 Plus, walaupun dia ukurannya nggak sebesar S22 Ultra dengan kapasitas baterai 4500 mAh, tapi dia masih ada 72%. Jadi sekitar 9% lebih hemat dibandingkan Huawei P50 Pro. Kalau untuk performanya, Huawei P50 Pro udah pernah kita bahas, Samsung pun juga udah kita bahas. Jadi di video ini kita akan fokus ke bagian fitur kameranya aja. Terus untuk fitur yang sebenarnya sama tapi namanya beda, ada yang namanya, kalau di Huawei namanya adalah dual view ya. Jadi kita bisa pilih di sini untuk layoutnya, kita bisa pilih pengennya seperti apa. Dan kalau di Samsung namanya adalah director view. Jadi dual kameranya ini bisa langsung kepake. Ya fitur yang sama sebenarnya, cuman beda nama aja. Ya mungkin pengen terlihat lebih beda gitu ya, padahal fiturnya sih sama. Dan ini adalah kondisi low light-nya dari S22 Plus dan juga Huawei P50 Pro. Ini suaranya kenceng banget BTW, jadi kalau misalkan copyright nanti saya dubbing lagi aja. Karena copyright itu bikin akun YouTube saya nanti jadi cacat ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini kalau low light. Kalau misalkan objeknya saya di sini, ini low light-nya nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Karena di tembok-temboknya itu juga masih ada lighting, terus pohonnya juga masih ada lampu lighting. Jadi seharusnya sih kalau mata saya melihat dia nggak terlalu gelap. Kalau low light biasanya Huawei itu yang paling nomor satu lah. Kalau foto ya, cuman kalau video kalian bisa tulis di kolom komentar kayak gimana. Dan coba di panning, tilting, karena kalau biasanya low light itu ya kayak ada jelly-jelinya gitu dia. Kalau misalkan cahayanya kurang. Dan ada banyak lagu di sini, jadi kalau misalkan nanti copyright ya saya dubbing aja. Dan ini adalah kualitas kamera depannya. Kalau yang kanan ya, yang saya gerak-gerakan ini adalah Samsung S22 Plus, kiri ini Huawei P50 Pro. Kalau di layarnya ini, padahal Huawei ini udah kayak semacam ini, saya lihatkan ya. Jadi Huawei ini kayak dikasih screen brightness yang tinggi kalau misalkan dia mode malam biar lebih terang. Cuman kalau di layarnya ini masih terlihat Samsung yang lebih terang ya. Terus untuk flicker dari lampu itu kayak shutter speednya si Huawei ini kurang gimana gitu karena masih ketap-ketip. Kayak flashing gitu. Jadi kalau dari smoothnya masih smooth Samsung, terus terangnya juga terang Samsung. Dan kondisi aslinya sih nggak seterang Samsung ya. Kondisi aslinya kayaknya di Huawei pun juga. Kondisi aslinya kayak di Huawei sekarang nih, karena nggak ada cahaya yang langsung menyinari muka saya, jadi cahayanya cuma dari ambien sini. Tapi kira-kira seperti ini. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya komparasi antara Huawei P50 Pro dan juga Samsung S22 Plus. Dan untuk gambar-gambar lain kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian tanya saya mana yang lebih baik, ya perkara lebih baik atau enggak itu tergantung selera. Kalau kamera menurut saya kalau misalkan kalian suka yang natural, Huawei warnanya lebih natural. Cuman kalau untuk Samsung dia itu kayak ya itu tadi, dia siap di-upload karena warnanya itu kayak udah di-enhance. Jadi kalian nggak perlu edit-edit lagi dan bisa upload. Terus kalau untuk kameranya bukan untuk videonya ya. Jadi kalau untuk kameranya, kalau low light ya jelas Huawei. Terus kalau misalkan untuk zoom juga Huawei, tapi Samsung untuk videonya menurut saya sih lebih bagus. Tapi sekali lagi ini preferensi masing-masing dan menurut kalian gimana? Apakah bagus Huawei P50 Pro atau Samsung S22 Plus? Jadi silahkan tulis di kolom komentar. Saya Nika Stebudi and see you on the next video. Bye bye.